Halo sahabat kelas 5, kembali lagi bersama Guru Izar Channel dalam konten pembelajaran yang selalu setia menemani kamu untuk belajar dari rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kamu selalu sehat walafiat dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini, mari kita kembali belajar di tema 9 tentang benda-benda di sekitar kita. Dan masih di subtema 3 tentang manusia dan benda di lingkungannya. Dan kita melangkah ke pembelajaran yang kelima. Sudah siap belajar dari rumah hari ini? Nah, sekarang coba kalian perhatikan terlebih dahulu gambar berikut ini. Siang itu, Edo pulang sekolah. Edo memasuki rumah dengan tak lupa mengucapkan salam. Terdengar dari dalam, ibu menjawab salam Edo. Ternyata, ibu sedang duduk santai membaca majalah sambil mendengarkan radio. Acara favorit ibu adalah menayangkan lagu-lagu nostalgia atau kenangan. Sesekali terdengar jeda iklan setelah pemutaran sebuah lagu. Agar kamu lebih memahami tentang materi hari ini, mari kita sama-sama membaca teks berikut ini. Iklan di radio merupakan salah satu iklan dalam media elektronik. Media elektronik merupakan media dengan teknologi elektronik dan hanya bisa digunakan jika ada jasa transmisi siaran. Setiap media elektronik memiliki karakteristik yang berbeda. Iklan di televisi sangat berbeda dengan iklan di radio maupun iklan di internet. Berikut unsur-unsur yang ada dalam iklan televisi, iklan radio, dan iklan internet. Yang pertama, unsur-unsur iklan televisi yaitu suara. Suara dalam iklan televisi dapat berupa suara manusia, suara hewan atau tumbuhan, musik, atau sekadar efek suara. Gambar. Gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut. Gerak. Dalam bergerak untuk lebih menarik perhatian masyarakat. Tulisan. Tulisan yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk. Yang kedua, ada unsur-unsur iklan radio, yaitu iklan radio hanya terdiri dari satu unsur saja, yaitu suara. Suara tersebut dapat berupa suara atau kata-kata manusia yang teratur, musik dan efek suara atau suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Yang ketiga, ada unsur-unsur iklan internet, yaitu suara. Iklan di internet dapat berupa video yang memiliki unsur suara. Gambar. Gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut. Tulisan. Tulisan yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk. Gerak. Baik gambar maupun tulisan dalam iklan di internet, semuanya bergerak. Gambar gerak dalam iklan di internet dapat berupa video atau animasi. Ciri-ciri bahasa iklan elektronik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan iklan di media cetak, yaitu komunikatif, informatif, mudah dimengerti dan diingat masyarakat, menarik perhatian, dan mengajak penonton untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, sekarang mari kita berlatih. Amatilah salah satu iklan di internet seperti berikut ini.
Setelah kamu mengamati iklan tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Tuliskan jawabanmu pada buku tulis, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Nah, sekarang mari kita mengenal batik jumputan. Pernahkah kamu melihat batik jumputan selain pada gambar berikut ini? Bagaimana cara membuat batik jumputan? Coba bertanyalah kepada orang yang kamu anggap tahu cara membuat batik jumputan. Kamu juga bisa mencari referensi dari buku, majalah, internet, atau sumber lainnya. Seperti gambar berikut ini. Cara membuat batik jumputan yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahannya, seperti kain putih atau kain yang warnanya polos. Kemudian karet gelang, kesumbah, uang logam, dan ember. Kemudian mengikat kain dengan berbagai alternatif. Misalnya dengan karet gelang atau ikatan ganda berselang dengan isi bilah bambu atau ikatan dengan isi uang logam. Nah, berikut cara mencelupkan ikatan sehingga saat dilepas ikatannya membentuk kain-kain seperti gambar yang tadi disajikan. Yang pertama, siapkan ember berisi larutan pewarna makanan. Yang kedua, kain yang telah diikat beberapa bagiannya sudah disiapkan. Dan yang ketiga, kain yang telah diikat dicelupkan ke dalam larutan pewarna yang sudah kamu siapkan. Mudah bukan? Nah, sekarang giliranmu untuk berkreasi. Buatlah rancangan kain batik jumputan sesuai keinginanmu. Buatlah kreasi rancangan sebagus mungkin. Rancangan yang kamu buat untuk selanjutnya dapat dibuat menjadi karya batik jumputan. Perhatikan langkah-langkah seperti yang tadi disajikan. Kamu dapat juga mengkreasikan sendiri. Foto hasil yang sudah kamu buat, lalu hasilnya unggah ke link yang sudah disiapkan. Ingat, buatlah larutan untuk mencelup kain dalam proses pembuatan batik jumputan. Untuk bahan membuat larutan, kamu dapat menggunakan seperti uraian sebelumnya. Namun, kamu juga dapat membuat larutan sendiri berdasarkan referensi yang kalian ketahui atau hasil dari bertanya kepada orang yang lebih tahu. Buatlah laporan hasil percobaan kalian. Laporan berisi hal-hal berikut ini. Bahan untuk membuat larutan apa saja? Uraikan termasuk zat tunggal atau zat campuran bahan yang kamu gunakan untuk membuat larutan. Uraikan juga termasuk unsur atau senyawa bahan yang kamu gunakan untuk membuat larutan. Kemudian, cara membuat larutan untuk membuat batik jumputan. Tuliskan laporanmu pada buku tulismu. Lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Selamat belajar dari rumah dan tetap semangat menjaga kesehatan.